Baik, syukur alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu di tempat ini informasi terkait tentang perkembangan COVID-19 untuk tingkat Kabupaten Pangkep dan yang ditunjuk dari Bapak ambil dari juru bicara secara langsung tanpa dari hal-hal tertentu. Bapak Ibu wartawan yang saya hormati dan banggakan, terima kasih telah bersedia hadir memenuhi undangan kami untuk melakukan konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan atau perkembangan kesiapsiagaan Kabupaten Pangkep dalam menghadapi COVID-19 yang mulai mewabah, di mana pemerintah Republik Indonesia mengatakan bahwa ini sudah masuk kategori bencana nasional. Di Kabupaten Pangkep atas beberapa pertemuan yang kita sudah lakukan baik dengan Badan Nasional Penanggulangan Daerah, Bencana Daerah, Dinas Kesehatan dan beberapa OPD terkait, kita masih pada status siaga. Perlu saya pertegas bahwa sampai detik ini belum ada kasus yang dicurigai sebagai COVID-19, apalagi yang positif COVID-19. Jadi saya ulangi, belum ada kasus yang dicurigai atau istilah mediknya suspek, apalagi yang positif di Kabupaten Pangkep. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang dilaporkan maupun yang kami temukan di lapangan. Sampai saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang yang ditemukan berdasarkan laporan-laporan ataupun melapor sendiri ke posko COVID-19 di Dinas Kesehatan maupun di rumah sakit. Dari 7 orang yang diperiksa ini, 3 diantaranya dinyatakan sehat tanpa gejala. Kemudian 4 di antara 7 orang ini masih sedang dalam status pemantauan. Tapi kami sudah melakukan pemeriksaan. Sementara ada yang didiagnosis sebagai faringitis, radang tenggorokan biasa. Ada yang didiagnosis sebagai infeksi saluran pernapasan biasa, ya. Jadi tidak khas mengarah ke COVID-19. Apalagi perjalanan atau sumber-sumber daerah perjalanan pasien-pasien yang kita periksa ini tidak ada yang benar-benar berasal dari daerah yang terjangkit. Ya. Sekali lagi, tidak ada yang benar-benar berasal dari daerah yang terjangkit. Terakhir, hari ini berkembang isu adanya eksodus dari Malaysia. Saya luruskan bukan 3 orang ya, di medsos itu 3 orang, tapi yang benar itu 4 orang. Kami sudah periksa, kami jemput langsung ke pulau. Hari ini kami sudah lakukan pemeriksaan. Dari 4 orang itu, ini sudah masuk dalam 7 orang lagi ya. 2 kita nyatakan sehat, 2 menderita infeksi saluran pernapasan atas biasa. Jadi tidak ada yang mencurigakan ke arah COVID-19, sehingga pasien ini kami pulangkan ke pulau dengan status pemantauan. Kelanjutan dari status pemantauan ini itu akan dilakukan oleh teman-teman yang ada di puskesmas, sesuai dengan daerah asal pasien. Saya mohon maaf, identitas pasien dan daerah asalnya saya tidak bisa publikasikan karena ini privat, ya, privat sekali karena akan berdampak secara sosial terhadap pasien. Yang paling penting bahwa yang pertama, kami sangat berharap teman-teman mitra media dapat menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik, ya, bahwa pemerintah sedang bekerja untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya penanganan jika memang benar-benar ada yang terjadi di Kabupaten Pangkep. Alhamdulillah atas kerjasama kita semua,
Saya terima kasih teman-teman media, begitu ada yang dicurigai sedikit langsung dilaporkan, kita jemput langsung. Kita jemput langsung. Di Kabupaten Pangkep kita sudah terbentuk tim ya, yang terdiri dari lintas sektor, termasuk dari BNPB ya, penanggulangan bencana, dan kebetulan BNPB yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan ini karena dianggap sebagai bencana, ya, bencana non alam, bencana non alam. Dan kita sudah memiliki beberapa protap yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa jika ada masyarakat Pangkep atau masyarakat dari manapun yang tinggal di Pangkep yang berasal dari daerah, negara atau daerah yang terjangkit, kemudian tidak punya gejala-gejala apapun, terkait dengan gejala-gejala COVID-19, maka itu disebut sebagai pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau orang dengan riwayat perjalanan. Yang seperti ini itu kita cukup melakukan self monitoring, artinya pasien ini disampaikan untuk tetap memonitor diri sendiri, diajarkan tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Paling penting adalah mencuci tangan dan tetap terpantau selama kurang lebih 14 hari. Itu yang tanpa gejala. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan. Nah, kategori ini di Pangkep kita ada 4 orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan ini adalah orang yang memberikan gejala-gejala infeksi ya, saluran pernapasan ya, atau gejala-gejala pernapasan, dan ada riwayat perjalanan dari daerah yang terjangkit. Nah, itu masuk dalam orang dalam pemantauan. Penanganan kita dengan orang seperti ini adalah melakukan atau mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan yang paling penting adalah social, apalagi namanya? Distance. Ya, social distance. Itu yang paling penting yang kita lakukan terhadap orang-orang ini. Ya. Disarankan untuk tetap di rumah. Sebaiknya tetap di rumah. Dan dapat dikontak, artinya kalau dia punya handphone terus. Kemudian yang kedua adalah membatasi pengunjung ke rumah. Bila perlu membuat daftar pengunjung. Ya, jadi kalau ada tamu, kalau perlu dibuatkan daftar tamu. Siapa yang datang? Ini untuk memudahkan kita jika ternyata ada sesuatu hal-hal yang terjadi kemudian kita bisa melacak siapa-siapa yang berada. Yang ketiga adalah hindari pemakaian barang pribadi bersama. Kita sudah minum gelas bersama. Jadi saya minum, kemudian yang lain juga ikut minum di gelas yang sama. Handuk, ya, itu dihindari. Yang keempat, jika harus bepergian, jika harus terpaksa berpergian, maka harus memakai masker. Kemudian menghindari transportasi umum dan menghindari tempat-tempat yang ramai. Jadi pasiennya yang diminta untuk menghindari. Ya. Yang kelima, ventilasi rumah yang baik. Jika punya pintu dan jendela dibuka, bukan ditutup, dibuka biar udara bebas bisa masuk. Kemudian diberi edukasi tentang etika batuk dan bersih. Kemudian cuci tangan. Yang keenam, diberikan ruangan terpisah. Jadi kamarnya harus terpisah. Kamarnya harus terpisah, maksudnya tidak satu kamar dengan orang banyak ya. Paling tidak jarak minimalnya 1 meter. Ya. Dan yang paling penting adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Itu edukasi yang kita sampaikan kepada pasien yang dalam status pemantauan. Tugas ini akan dijalankan oleh teman-teman surveillance yang bekerja di puskesmas wilayah kerja masing-masing. Upaya-upaya kami untuk melakukan sosialisasi ini tengah dipersiapkan bahwa dalam proses perencanaan kita dalam beberapa hari ke depan kita akan sosialisasikan secara masif melalui media-media spanduk dan baliho ke semua desa dan semua kecamatan yang ada di Pangkep. Bahkan
rumah sakit sudah melakukan sosialisasi pendahuluan dengan menyebarkan selebaran-selebaran di depan rumah sakit melalui selebaran yang dibagikan kepada masyarakat yang lewat di jalan raya. Dicurigai saja belum ada, apalagi yang positif COVID-19. Dan saya sangat berharap dan mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berharap dan berdoa mudah-mudahan di Kabupaten Pangkep ini tidak ada masyarakat kita yang terjangkit COVID-19. Demikian saya kira apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan disilakan. Terima kasih.